berawal dari sini nih. Walah, ini ternyata memang lagi latihan, teman. Ribuan merpati pos ini rupanya memang sengaja dilepas berbarengan untuk latihan terbang jarak jauh pulang sendiri ke kandang asalnya. Yuhuu! Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian, Sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Tapi bagaimana mungkin? Otan kan gak punya sayap. Sob, Otan nebeng dong. Lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi penanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Kecepatan terbang merpati mencapai 90 km per jam. Ini mengalahkan si raja hutan loh teman, karena singa hanya mampu berlari 80 km per jam. Cakep! Meski terbangnya bisa ngebut dan jauh banget, tapi merpati nggak takut nyasar teman. Ia punya rahasia untuk kembali pulang tanpa salah alamat. Merpati pos rupanya banyak penggemarnya teman. Kemampuan jelajah dan terbang jauhnya inilah yang juga membuat si merpati jadi sering dilombakan. Makanya latihan terbang bareng-bareng kayak gini harus rutin dilakukan, biar mereka semakin kuat staminanya dan makin terasa menghafal jalan pulang. Tapi ngapalin jalan pulangnya nggak pakai aplikasi loh ya. Mereka mengandalkan navigasi alami dengan membaca medan magnet bumi. Bahkan paruhnya itu berfungsi seperti jarum kompas teman. Wih, emang boleh secanggih itu? Kamu bisa membuat Otan terkagum-kagum, Sob. Cakep! Teman, itu apa ya? Kok terbangnya cepat banget sih? Jangan-jangan itu UFO yang mau mendarat di bumi. Tidak! Paman editor, coba dikasih zoom sedikit ya. Otan jadi makin penasaran nih. Yalah, ini kan sobat Otan si burung merpati kolong teman. Merpati ini berbeda kemampuan dengan si merpati pos tadi. Kalau merpati pos unggul di stamina dan jelajah jarak jauh tanpa tersesat, merpati jenis kolong ini juaranya terbang dan bermanuver layaknya jet tempur berkecepatan tinggi. Whoosh! Nggak cuma punya kecepatan, tapi ketepatan sobat Otan ini juga sangat bisa diandalkan. Keren kamu, Sob. Oh iya, merpati-merpati ini sedang latihan untuk mempersiapkan kejuaraan aslinya teman. Lihat saja tuh, gak cuma burungnya aja yang total, tapi jokinya juga gak kalah semangat. Wah, mereka sudah semakin mendekat nih. Apakah si merpati akan masuk dan mendarat di titik yang tepat? Iya, masuk Pak Eko. Pendaratan yang sempurna. Inilah seninya nonton merpati kolong teman. Seru dan menegangkan. Pokoknya serasa lagi nonton bola. Terus gol! Teman, jarak lepas landas dan tempat finish itu berjarak cukup jauh loh, yaitu sekitar 1 km. Jadi burung yang digunakan haruslah fit dan punya tenaga yang luar biasa. Supaya tidak kaget saat terjun ke kompetisi yang sesungguhnya, jarak yang digunakan saat latihan juga harus sesuai. Karena lumayan jauh, sampai-sampai kakak joki ini rela bolak-balik menggunakan motor untuk membawa si burung teman. Untung saja nggak jalan kaki. Bisa-bisa kalian baru latihan terbangnya besok, Sob.
Sekarang Merpati sudah sampai di titik start nih. Ayo semua, semangat latihannya ya. Oh iya, walau ada banyak merpati, bukan berarti semua langsung diterbangkan secara bersamaan ya. Burung yang diterbangkan harus satu persatu. Soalnya saat lomba, burung merpati akan disandingkan berdua dalam satu sesi. Sepertinya yang akan menyambut kalian di kotak finish juga sudah siap tuh. Kakak joki juga udah pada standby. Kalau gitu, Otan langsung mulai saja ya. 1, 2, 3, go! Wush! Ayo gunakan kesempatan latihan ini dengan sebaik-baiknya, Sob. Siapa tahu karena kamu sering latihan, nantinya bisa menjadi merpati kolong yang terkalahkan. Cakep! Langsung ngejalur ya, sorangan. Teman, setelah merpati diterbangkan, biasanya joki akan memberi info arah pada rekannya yang berada di kotak finish. Tenang, mereka sudah terlatih kok, jadi gak akan tersesat. Atau malah nyasar ke warung kopi. Bukan, benar kata Otan. Gak sampai 2 menit, merpati sudah sampai di titik pendaratan. 4 tiang dengan bendera merah di atas inilah yang jadi finish ya teman. Oh iya, merpati kolong ini berbeda dengan merpati balap ya. Bukan hanya siapa yang paling cepat sampai finish, tapi siapa yang cepat sampai di meja dan masuk ring, dialah pemenangnya. Merpati kolong terkenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi teman. Selain itu, mereka juga punya penglihatan yang tajam untuk melihat dari kejauhan. Skill kamu memang gak main-main ya Sob. Mantap jiwa. Selain punya kemampuan terbang tinggi, cepat, dan tahu arah jalan pulang, merpati terkenal juga dengan kesetiaannya. Untuk mengetahui seberapa setia kamu sama pasangan, Otan mau coba mengecoh dengan betina yang palsu nih. Posisi betina yang asli ada di dalam kandang, sedangkan yang dipegang jokinya adalah betina palsu. Coba kita lihat, apakah kamu akan tertipu, Sob? Hits! Kamu tadi hampir tertipu ya, Sob. Coba kita ulang lagi ya. Kuy, putar ulang Paman Editor. Wis, kalau begini sih, Otan gak ragu lagi deh sama kesetiaanmu, Sob. Kermaks, keren maksimal. Teman, burung merpati merupakan makhluk yang lembut dan tidak menyerang hewan lain. Itulah mengapa merpati dilambangkan sebagai lambang perdamaian. Keren! Walau begitu, mereka tetap memiliki cara bertahan. Salah satunya dengan kepakan sayap keras mereka. Berdasarkan salah satu jurnal, merpati akan mengepakkan sayap lebih keras untuk memberi kode kepada burung lain ketika ada bahaya. Wah, selain setia sama pasangan, ternyata kamu juga setia kawan ya Sob. Salut deh Otan sama kamu. Kata siapa harga merpati kolong tembus hanya puluhan juta saja? Itu sih masih belum ada apa-apanya teman. Yang ini harganya bikin geleng-geleng kepala, bahkan sampai viral. Gimana nggak bikin pusing teman? Merpati yang bernama Jayabaya ini dibeli dengan harga 1 miliar rupiah atau setara 1 mobil mewah. Wow, luar biasa ya. Sampai nggak habis fikri deh Otan. Pembeli si Jayabaya ini berani mengeluarkan uang dengan jumlah yang fantastis bukan tanpa alasan. Itu semua karena prestasi yang telah diraih si Jayabaya ini teman. Pokoknya aku padamu Sob. Waktu itu kita take over Jayabaya itu di tahun 2019 kita beli Jayabaya ini di angka 1 miliar. Kita ketertarikan Jayabaya itu dikarenakan waktu itu prestasinya sangat bagus, pemuncak klasmen untuk di nasional. Bahkan saat usianya masih 1 tahun saja, Jayabaya sudah rajin mengikuti kejuaraan nasional.
Dan hasilnya nggak mengecewakan kok. Buktinya sudah banyak mendapatkan prestasi di beberapa kejuaraan. Jadi jangan heran ya kalau si Jayabaya ini jadi merpati kesayangan Paman Robi. Cakep! Saat ini Jayabaya usianya sudah mencapai 7 tahun teman. Sudah lebih tua dari rata-rata usia merpati, yaitu 6 tahun. Jayabaya punya ciri-ciri fisik yang beda dari merpati lainnya. Bisa dibilang Jayabaya ini punya tingkat kesempurnaan 90% untuk kategori burung lomba. Wadidaw! Lihat saja postur badannya, proporsional banget ya. Udah gitu, bulunya lebih halus dibanding merpati lain, jadi makin ciamik.